أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sesungguhnya, bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Menurut ketetapan Allah, sejak hari Dia menciptakan seluruh langit dan bumi. Di antaranya ada 4 yang suci. Itulah agama yang teguh. Karena itu janganlah kamu menganiaya dirimu sendiri pada bulan-bulan tersebut. Dan pada bulan-bulan lain, perangilah orang-orang musyrik itu semua, sebagaimana mereka semua memerangimu. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना मुझे. Ayah, emang ada ya puasa selain di bulan Ramadan? Ada Kak, kalau puasa itu banyak macamnya. Nah, salah satunya itu puasa Senin Kemis. Oh, puasa Senin Kamis? Maksudnya puasa dari Senin sampai Kamis? Bukan gitu Kak, puasa Senin Kamis itu puasa yang dilakukan hanya di Senin, hari Senin aja nih, sama hari Kemis. Oh gitu, terus apa lagi ya? Nah, selain puasa Senin Kamis Kak nih ya, ada juga puasa Muharram namanya. Tahu nggak puasa Muharram? Puasa di bulan Muharram? Iya, puasa yang kita lakukan di bulan Muharram. Nah, kalau kita ngelakuin dengan ikhlas, maka insya Allah segala permintaan taubat kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah, biar kakak lebih paham apa tuh puasa Muharram, kita nonton videonya yuk. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Dian Khairuddin akan menemani Anda semua dalam program Keluarga Ramadan. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang apakah puasa haram itu ada. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, pilar ketiga Islam adalah puasa. Orang juga tidak memahami hakikat puasa. Kebenarannya adalah seseorang tidak bisa bicara tentang suatu tempat yang dia belum pernah pergi ke sana dan
tidak tahu mengenainya. Puasa bukan hanya tinggal atau meninggalkan lapar dan haus saja, melainkan hakikat dan dampaknya hanya dapat diperoleh melalui pengamalan. Sudah menjadi sifat manusia bahwa semakin sedikit dia makan, ruh ataupun nafs menjadi semakin suci, dan kemampuannya untuk menerima kasyaf semakin meningkat. Nah, jadi puasa adalah harus mencapai hal itu. Nah, selain itu juga puasa di bulan Ramadan, Rasulullah SAW juga banyak memberikan contoh-contoh terkait dengan puasa-puasa lainnya, seperti puasa nafal, puasa sunnah, ya. Nah, salah satunya adalah puasa haram. Adapun yang menjadi dasar dari puasa haram ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullahil muharram. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Kedudukan puasa Muharram menjadi kedudukan paling utama yang kedua yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hikmah dan manfaat puasa itu sendiri sama halnya dengan ibadah-ibadah puasa sunnah lainnya. Bahkan ibadah puasa Ramadan pun sama, ya, hikmahnya. Jadi entah itu puasa Ramadan, entah itu puasa haram, entah itu puasa sunnah-sunnah yang lainnya, Senin Kemis, ya, 6 hari di bulan Syawal, sama, ya, hikmahnya. Yakni yang pertama adalah puasa sebagai sarana menggenapi ketakwaan. Ya. Puasa sebagai sarana penggenapi ketakwaan. Pertama, ya, puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Kemudian yang kedua, puasa juga adalah sarana untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Puasa juga melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan syahwat. Puasa juga bisa memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lain daripada puasa juga menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Puasa juga bisa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya, kaum-kaum duafa. Puasa juga bisa menyempitkan jalan peredaran setan yang beredar di dalam darah manusia. Puasa juga bisa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut. Karena dalam puasa terdapat 3 macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menjauhi larangannya. Hikmah puasa yang terbesar adalah penghambaan kepada Allah Ta'ala dan peneladanan kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira tidak hanya puasa Ramadan, ya, puasa-puasa yang lainnya pun juga akan memiliki hikmah yang sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya muliakan, puasa adalah suatu bentuk ibadah dan tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan dan keridaan Tuhan yang telah hilang. Jika direnungkan, meninggalkan perintah Tuhan demi seorang tuan rumah yang juga merupakan satu jenis syirik. Jika kita mengutamakan seseorang atas Tuhan, kita secara bertahap mengesampingkan wujud Tuhan dan syirik mengambil alih. Orang-orang terdahulu melupakan ruh perintah puasa dan hanya tinggal ria ataupun memperlihatkan kepada orang lain. Saya kira kita selaku orang muslim janganlah terlalu membesar-besarkan puasa haram,
Memang kalau ditanya apakah puasa haram itu ada? Ya ada. Rasulullah memberikan contoh ada. Ya. Dan juga Rasulullah menggambarkan kepada kita terkait dengan pahala ataupun yang dapat diraih dari melaksanakan puasa haram. Namun tentu kalau kita lihat ya, sebagaimana tadi hikmah yang telah saya sampaikan, tentu semua puasa hikmahnya adalah sama, gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mengendalikan diri kita, meningkatkan kesucian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun terkait dengan keistimewaan dari puasa sunnah haram, dapat kita temui dalam beberapa hadis. Nah, di antaranya mungkin yang tadi sudah saya sampaikan di awal, yakni sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Dalam sebuah hadis lain juga diriwayatkan oleh Hazrat Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW, juga dijelaskan, berpuasa di bulan haram atau di bulan Muharram, maka akan diterima taubatnya. Masya Allah, jika engkau ingin berpuasa setelah Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Muharram. Sesungguhnya bulan tersebut adalah bulan Allah. Dan pada bulan itu terdapat satu hari di mana ketika suatu kaum bertaubat, Allah juga menerima taubat kaum yang lainnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang saya muliakan, namun yang perlu diingat, dalam melakukan suatu ibadah, baik itu puasa, bersedekah, ataupun ibadah-ibadah lainnya, tidak boleh menetapkan atau mengkhususkan suatu hari tertentu saja. Ya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, menempatkan hari dan waktu untuk pekerjaan adalah adat dan bid'ah. Hendaknya menghindarinya. Sebab akibat adat-adat semacam ini tidak baik. Awalnya dengan pemikiran ini, pemikiran itu, tapi sekarang telah mengizinkan pengaruh syirik dan nama selain Allah. Karena itu kami menyatakan tidak boleh. Selama adat-adat semacam ini tidak dihilangkan, akidah-akidah yang batil tidak akan lenyap. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau menurut sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam, apabila kita mengkhususkan satu hari di bulan Muharram untuk berpuasa, maka itu bisa mendorong seseorang kepada sesuatu yang sia-sia ataupun juga bisa memusyrikan. Ya. Memusyrikan siapa? Memusyrikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, beliau menjawab, apakah puasa Muharram itu boleh dilaksanakan? Beliau hanya menjawab, tidak perlu untuk dilaksanakan dan tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Karena yang utama yang harus kita laksanakan adalah puasa di bulan Ramadan, gitu ya. Puasa di bulan Ramadan. Dan selain puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang bentuknya adalah sunnah, gitu ya. Bentuknya adalah bentuk dari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan perlu kita selidiki lagi apakah Rasulullah melaksanakan. Ya. Karena ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa puasa Muharram ya di bulan Asyura kalau di Indonesia itu adalah suatu kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Ya. Kemudian karena itu adalah baik kata Rasulullah, maka Rasulullah akan melaksanakannya. Namun belum sampai ke tahun berikutnya ternyata Rasulullah sudah wafat. Sehingga Rasulullah sendiri belum sempat mencontohkan dan bahkan melaksanakan apa yang dipertanyakan oleh kaum muslimin pada saat itu terkait dengan ibadah puasa Syura ataupun Muharram. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat pula suatu hadis yang diriwayatkan dari Mujibah al-Bahiliyah dari ayahnya atau dari pamannya bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian pergi dan setelah 1 tahun ia kembali datang kepada Rasulullah SAW. Sedangkan ia sudah sangat berubah bentuk dan sikapnya. Ia lantas bertanya,
"Wahai Rasulullah, apakah Tuhan masih mengenal saya?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapakah kamu?" Lalu ia menjawab, "Saya Al-Bahili yang pernah datang kepadamu pada tahun yang lalu." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah yang merubah kamu hingga kamu sekarang nampak lebih bagus?" Ia menjawab, "Sejak saya berpisah dengan Tuhan, saya tidak pernah makan kecuali di waktu malam saja." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu telah menyiksa dirimu." Beliau lantas bersabda, "Puasalah pada bulan Sabar atau Ramadan dan 1 hari setiap bulan." Ia bertanya, "Tambahkanlah buat saya, karena sesungguhnya saya merasa kuat." Rasulullah kemudian bersabda, "Puasalah 2 hari setiap bulan." Ia berkata lagi, "Tambahkanlah buat saya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Puasalah 3 hari setiap bulan." Ia berkata, "Tambahkanlah buat saya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasalah pada bulan-bulan yang mulia dan hentikanlah puasa pada bulan Asy-Syahrul Hurum dan berhentilah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menunjukkan ketiga jarinya dan mengumpulkan, lantas ia renggangkan kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, jadi Al-Bahili ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senang sekali melaksanakan ibadah puasa, gitu ya. Bahkan kalau memperbolehkan, ya, beliau ini akan puasa setiap hari, gitu ya. Nah, jadi di dalam Islam tidak diajarkan puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, ya, tidak diperbolehkan. Yang ada adalah puasalah yang sesuai yang sudah disunahkan dan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, ya. Nah, termasuk dengan puasa haram ini, ya. Puasa haram ini. Puasa haram ini adalah suatu bentuk puasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam riwayat belum pernah melaksanakan, ya. Tapi beliau berpendapat itu bagus. Kenapa waktu itu beliau belum melaksanakan? Karena waktu itu beliau sakit dan tahun berikutnya beliau sudah wafat, ya. Nah, jadi menurut Hadrat Masih Maud alaihi wassalam ini tidak kuat untuk bisa dilaksanakan sebagai suatu contoh secara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru hanya mendapatkan menyampaikan suatu pendapat Rasulullah SAW terkait dengan adanya puasa di bulan Syura. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentu selain puasa Ramadan, ya, sebagaimana tadi yang diterangkan di dalam hadis ini, ya, bahwa dalam bulan-bulan setiap bulan pun Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa, ya. Tidak harus menunggu puasa Syura, ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan, katanya barang siapa yang melaksanakan puasa haram atau yang melaksanakan 10 haram, ya, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, mungkin hadis ini adalah sebagai sebuah motivasi saja, ya. Karena banyak juga ditemukan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan terkait dengan pengampunan dosa-dosa. Misalnya ketika kita melaksanakan sholat Jumat, dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya dosanya akan diampuni, ya. Begitu juga dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya. Rasulullah menyampaikan, ya, puasa di bulan Ramadan itu selain diampuni dosa-dosanya juga haram neraka dekat dengan dekat dengan orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi alangkah baiknya yang harus kita laksanakan adalah yang utama, ya, yang diwajibkan oleh syariat, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, adapun yang sunnah itu adalah yang sudah pasti saja yang harus kita laksanakan. Dan sebagaimana tuntunan daripada Hadrat Masih Maud alaihi wassalam, itulah yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh dari pencinta setia di akhir zaman ini. Baik pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Demikianlah bahasan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menemani ibadah pemirsa di bulan suci Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti kakak sekarang udah paham ya apa puasa Muharram itu? Iya ya, ternyata tidak hanya puasa di bulan Ramadan saja yang banyak manfaatnya. Puasa Muharram juga banyak ya manfaatnya. Masya Allah, mantul. Berarti kakak dengerin banget tadi videonya ya. Hehehe, iya ya. Nah, jadi kak, semua yang kita lakukan dengan niat yang baik, insya Allah kita juga akan dapat manfaatnya.